Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi katakan Shalom. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah kita satu dalam doa, kita minta biar Tuhan beracara di tempat ini luar biasa, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih di hari yang baru ini kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati segala yang baik di dalam Tuhan. Ya kami percaya Tuhan limpahkan dan curahkan buat setiap kami untuk kami nikmati di sepanjang hari ini Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan adakan untuk kami menikmati segalanya. Dengan ucapan syukur kami datang, kami memuji, kami siap menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami. Dan kami rindukan kuasa-Mu lewat firman-Mu beracara dan memberkati setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan. Setiap kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati kasih setia-Mu, kami menikmati berkat firman-Mu. Dan jangan biarkan satupun di antara kami tidak diberkati. Kami rindukan kuasa-Mu mengalir di tempat ini, beracara di tempat ini, penuhi setiap kami, puaskan setiap kami. Biar kami menikmati Tuhan selengkap mungkin Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami beribadah di tempat ini. Kami menikmati segalanya, kami menikmati dengan ucapan syukur Tuhan. Tuhan memberkati setiap penata layanan yang terlibat, yang menaikkan pujian, memainkan musik. Bahkan setiap kami yang melayani jemaat Tuhan, kami percaya semuanya diberkati dan diurapi Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, biarlah setiap kami, tidak ada di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Tuhan beracara di tengah-tengah kami lewat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kita, amin. Kita boleh berkumpul di tempat ini, bersekutu, mau menyenangkan hati Tuhan, meninggikan namanya di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, agar kita pulang nanti tidak biasa-biasa saja, tapi ada pengertian yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kami naikkan pujian kami yang terbaik Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus.
padamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih lagi cuma Tuhan, segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu
yakin lewat ibadah-ibadah seperti ini, kemenangan menjadi milik kami. Karena di saat kami memuji Tuhan, di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di saat kami berdoa, kami yakin dan percaya kami berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saatnya juga untuk kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu, bahkan lewat perjamuan kudus. Kami mau Tuhan dengar, duduk diam dengar firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah benteng kami. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Silakan duduk. Shalom, selamat siang. Apa kabar kita semuanya hari ini? Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Baik, kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kita baca bersama-sama 3 ayat saja saudara. Saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri. Mari kita baca sama-sama 3 ayat ini. Mulai dari ayat 29. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, di dalam ayat 31, ayat 29 dijelaskan bahwa Tuhan yang sanggup memberikan semuanya buat kita. Katakan amin. Ya, artinya Alkitab katakan kekuatan, ya, semangat untuk kita menjalani hidup ini. Untuk kita bisa menghadapi semua tantangan hidup, masalah yang ada hari-hari ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Inti dari khotbah pagi hari ini saudara adalah ada 2 macam mujizat yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Saya ulangi, ada 2 macam mujizat. Mujizat yang pertama adalah mujizat yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Tolong katakan amin. Itu adalah mujizat yang pertama. Tipe mujizat yang kedua, saudara, Tuhan mau saudara dan saya melangkah dengan iman sampai mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin, saya ulangi. Mujizat yang pertama, Tuhan yang membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara tidak buat apa-apa. Saya ulangi, saudara tidak buat apa-apa. Tapi Tuhan yang buat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara. Amin. Tapi mujizat yang kedua, Tuhan tidak lakukan buat saudara. Tuhan tidak buat mujizat dalam hidup saudara. Tuhan hanya memberikan kekuatan, Tuhan hanya memberikan semangat supaya saudara tetap bisa berdiri dengan tegak dan melangkah dengan iman sampai mujizat itu nyata. Dengan kata lain, saudara yang buat mujizat. Amin. Saudara yang buat mujizat, bukan lagi Tuhan. Mujizat yang pertama, Tuhan yang buat mujizat, saudara tidak buat apa-apa. Tapi mujizat yang kedua, yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya, Dia hanya memberikan kekuatan semangat supaya saudara tetap punya iman yang kokoh, berjalan dengan iman, dan saudara yang buat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tidak selalu Tuhan buat mujizat dalam hidup saudara. Tapi ada kalanya, ada saatnya, ada waktunya
Tuhan mau saudara dan saya yang buat mujizat. Tolong katakan amin. Saya kasih contoh. Di dalam Alkitab saudara ingat waktu Tuhan Yesus ada di dalam kapal, perahu dengan murid-murid. Tuhan Yesus sedang tidur. Murid-murid takut karena ada apa? Angin kencang dan gelombang besar. Dan air mulai masuk ke dalam kapal. Kapal terombang-ambing sampai hampir tenggelam. Lalu mereka bangunkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus singkat cerita berkata kepada angin, angin diam, gelombang tenang. Angin pun gelombang pun Siapa yang buat mujizat? Tuhan Yesus. Murid-murid gak usah buat apa-apa. Tapi ada mujizat yang kedua. Mujizat yang kedua. Saudara ingat ketika air berubah menjadi air anggur? Siapa yang melakukan mujizat? Siapa yang melakukan mujizat? Siapa yang melakukan mujizat? Pelayan-pelayan. Kan saya pernah sampaikan bahwa yang melakukan mujizat pelayan-pelayan. Tuhan Yesus hanya mengimpartasikan kuasanya. Yang pergi mengambil air dan mencedok air mengisi tempayan kosong ini sampai penuh lalu dibawa kepada pemimpin pesta siapa saudara? Pelayan-pelayan. Tuhan Yesus hanya bilang begini, sekarang isi tempayan kosong ini kepada pelayan-pelayan. Cedok air, cedok air dan isi tempayan kosong ini sampai penuh. Bawa kepada pemimpin pesta. Kalau pelayan-pelayan tidak melakukannya saudara, dengar baik-baik, air itu tetap air biasa. Tidak akan pernah berubah. Tapi karena pelayan-pelayan yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dia isi tempayan kosong ini dengan air penuh bawa kepada pemimpin pesta, disitulah mujizat terjadi. Ada amin. Siapa di sini yang gak punya masalah tolong angkat tangan. Yang gak punya masalah aja, saya cuma, karena muka-muka masalah jauh lebih banyak daripada muka-muka yang tidak punya masalah. Tapi semua punya masalah? Saya punya masalah. Saudara punya masalah? Iya, itu namanya hidup. Siapa bilang hidup ini gak ada masalah sih saudara? Hidup ini penuh tantangan. Aduh saudara, anak saya baru nih WA saya. Saya tadi lagi ke toilet, tiba-tiba anak saya WA. Pak, istriku akan melahirkan lebih cepat. Jadi cucu 4 saya tanggal 8 Agustus akan lahir. Tepuk tangan dulu dong. Amin. Iya, semestinya akhir bulan atau awal bulan. Akhir bulan ini atau awal bulan depan. Ternyata tanggal 8 Agustus, besok tanggal 7, lusa tanggal 8. Saya mau kasih tahu saudara, dengarnya senang. Tapi saya tahu ketika anak saya teriak, "Pak, istriku sudah mau melahirkan." Dan maaf, apa tadi? Saya baca dulu deh. Apa ketubannya, apa-apanya gitu ya sebentar saudara. Nah nih. Karena apa ya? Doain tanggal 8 Agustus. Jadi tanggal 8 Agustus Pak, karena sudah turun ketubannya, saya nggak ngerti. Pecah apa turun? Biasanya pecah kan ya? Nah, cuman nggak tahu, anak saya tulisnya ketubannya turun. Mungkin maksudnya pecah, saya nggak ngerti saudara. Baru nih tadi nih, baru pas saya mau masuk ke ruangan. Saya senang dengarnya, happy. Tapi saya tahu ujungnya. Sudah nangkap maksud saya? Maksudnya kalau ada kurang-kurang help ya. Anak saya sudah kerja. Dia sudah double job, dia sudah lakukan yang terbaik. Tapi kan namanya juga anak saudara. Untuk pertama kalinya dia punya tabungan ya.
Tapi kemarin saya lihat dia sudah persiapkan dengan istrinya segala sesuatunya. Dia sudah siapkan tempat tidurnya. Bahkan dia sudah tanya ke adik-adiknya, ini kelebihan kalau punya banyak anak dan selisihnya berdekatan, saudara. Kereta dorong gak perlu. Ya, ada hal-hal atau dulu ada yang kasih apa tuh ya, yang kayak bayinya ditaruh terus itunya bisa goyang sendiri, kayak tempat tidurnya. Jadi kayak di ini tapi goyang sendiri. Sudah dapat. Jadi dari adiknya yang kebetulan adiknya kan lebih dulu merit perempuan. Jadi sudah mulai diturunin ke kakaknya. Dia tinggal beli yang perlu harus dibeli. Saya lihat sudah pengeluarannya sudah cukup luar biasa, persiapannya luar biasa. Tapi juga namanya anak, saudara. Ya. Dia bilang, "Pak, senang saya masuk ke tempat ruangan ini, saya senang. Tapi saya tahu kalau ada kurang-kurang, tolong ya. Itu namanya anak. Ada amin? Iya. Tadi pagi saya dengar juga Pak Pengki bilang begini. Hai, anak-anak yang masih punya orang tua. Sekalipun orang tua kamu sudah tua. Orang tua tidak butuh dikasihani. Tapi orang tua justru butuh diperhatikan dan disayang. Ada amin? Jadi meskipun katanya jalannya sudah mulai susah, tidak perlu dikasihani. Mereka selalu berusaha untuk lakukan segala sesuatunya sebisa mungkin. Itu orang tua. Tapi tugas kita anak, katanya Pak Pengki nih tadi pagi saya dengar firmannya. Memperhatikan dan mengasihi orang tua. Karena itu yang orang tua butuhkan. Ada amin? Boleh tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya hai orang tua. Terkadang juga anak kita juga butuh. Sekalipun dia sudah menikah, tetap dia butuh bantuan kita. Entah itu nasihat, entah itu dalam hal keuangan. Ada amin? Kalau di Amerika, saudara, ya sedikit aja. Sekarang wah kacau. Saya ngomong di sana, saudara, dengan orang tua di Amerika. Orang tuanya ini orang-orang Indonesia nih. Hampir rata-rata mereka bilang ini, Pak doakan. Sekarang anak-anak sekarang Pak, kita gak bisa kasar sedikit. Maksud saya tanya maksudnya kasar. Kalau kita marah, pukul anak kita. Anak kita lapor, kita bisa masuk penjara. Nah ini benar. Loh masa anak salah gak boleh dipukul? Tapi kan waktu kita pukul karena mungkin ya dia sudah melampaui batas. Dengan kata lain sudah kelewatan. Dan kita pukul itu karena dasar kasih. Alkitab ada kok anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Masa sekarang kita gak boleh pukul, didik anak kita dengan kasih. Salah satunya kalau memang sudah ditegur tidak bisa, kita pukul dengan kasih. Masa gak boleh? Dan sekarang banyak seperti itu di Amerika. Makanya saudara yang tinggal di Indonesia, kita yang tinggal di Indonesia, kita bersyukur, katakan amin. Kemarin Pak Paulus bicara di sini soal LGBT. Kita nggak pernah benci orang-orang yang bermasalah. Mungkin masalahnya macam-macam. Mereka punya masalah dalam hal ya tadi. LGBT. Tapi saya mau ingatkan saudara. Kita gak bisa juga bilang itu adalah satu kebenaran. Kalau ketika ada pendeta harus memberkati. Saya dipaksa misalnya saya dipaksa untuk memberkati sesama jenis. Saya akan menolak dengan keras. Tapi ketika mereka datang beribadah di tempat ini tidak masalah. Karena mereka butuh firman. Ada amin? Hidup ini masalah saudara. Tetapi lihat saudara. Ketika anak saya bilang begitu, saya tahu ini adalah dia butuh bantuan orang tua. Jadi ada dua macam mujizat. Yang pertama yang Tuhan lakukan, saudara gak perlu buat apa-apa. Tapi ada yang kedua saudara. Tuhan mau saudara yang melangkah dengan iman dan buat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Mungkin hari ini saudara berdoa, sepertinya Tuhan tidak menolong saudara.
Tapi justru saudara ada di posisi yang kedua. Saudara, Tuhan sedang lakukan hal yang kedua, bukan yang pertama. Dia tidak buat mujizat dalam hidup saudara. Tapi hari ini justru dia sedang kasih kekuatan, semangat. Supaya saudara bisa tetap berjalan dengan iman. Dan saudara buat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Karena itu temanya adalah Raja Walinya Tuhan. Tuhan mau saudara yang terbang tinggi. Saudara yang mengepakkan sayap sampai saudara akhirnya terbang tinggi, berhasil, sukses, hidup berkemenangan, mengalami banyak mujizat. Ada amin? Kan ada lagunya kan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan yang mau sekarang mungkin saudara yang mengepakkan sayapnya. Saudara tahu gak kelebihan burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu punya kehebatan yang luar biasa. Kalau ada istilah Raja Hutan siapa saudara? Raja Hutan, ya kata orang Raja Hutan itu apa? Singa. Tapi kalau dipikir-pikir singa lebih banyak bukan di hutan ya. Tapi oke, Raja Singa. Tapi Raja Burung itu adalah Raja Wali. Burung ini besar. Dia bisa terbang tinggi. Melebihi burung-burung yang lain saudara. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Penglihatan yang tajam. Punya cakar yang kuat. Pernah saya lihat di YouTube. Seperti seekor apa ya. Seekor apa namanya. Bukan serigala. Tapi semacam ya. Tapi di bawahnya serigala. Apa tuh. Dicengkram dan dibawa terbang tinggi. Kemampuannya. Padahal binatangnya besarnya hampir sama dengan burung itu. Dia punya sayap lebarnya bisa sampai 2,5 meter. Dia bisa menangkap ikan yang berada di laut. Dia tangkap. Dia bisa menangkap kelinci. Ya, bukan kelinci peliharaan. Kalau kelinci peliharaan larinya nggak terlalu kencang. Kelinci yang ada di bukit-bukit, saudara, di bukit-bukit batu yang lincah, yang bisa ditangkap. Kehebatan tuh burung luar biasa. Kemampuannya luar biasa. Saya sempat coba cari tahu tentang burung Raja Wali. Ada nggak burung-burung lain yang berani? Hampir tidak ada. Kecuali ada satu burung. Namanya burung gagak. Gagak hitam. Bukan burung jalak ya saudara. Burung gagak. Burung gagak hitam yang agak besar itu seringkali dia coba tiba-tiba nempel di belakang itu burung Raja Wali. Lalu dia mulai patoki lehernya. Dan ternyata saya baca terkadang burung Raja Wali itu tidak fight, tidak lawan. Tapi dia cukup lebarkan sayapnya dan mulai terbang tinggi. Sampai burung gagak itu dia tidak mampu terbang setinggi burung Raja Wali. Akhirnya ketika dia terbawa naik ke atas, burung gagak itu akan kekurangan oksigen dan akhirnya jatuh ke bawah. Pingsan. Syukur-syukur sadar, kalau enggak mati saudara. Karena dia jatuh pingsan, tidak ada oksigen. Tetapi burung Raja Wali ini burung yang luar biasa. Dan di firman Tuhan katakan gini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tapi ayat 30-nya kan lucu. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Apa artinya? Artinya begini saudara. Enggak ada yang hebat tanpa Tuhan. Amin. Enggak ada yang kuat sekalipun kita merasa, oh saya anak muda, saya masih kuat. Tanpa Tuhan kita enggak bisa berbuat apa-apa. Terbatas. Ketika masalah itu datang, terbatas kekuatan kita. Terbatas nih hati, perasaan kita, kemampuan kita. Untuk memikul masalah yang datang terjadi dalam hidup kita. Kita gak akan sanggup saudara menghadapi semua masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ancaman, ya gak usah lah, kemarin dengan virus saja kita semua takut, gak ada yang hebat. Dengan COVID terbukti
Tidak ada yang hebat. Orang kaya, orang miskin, orang yang badannya besar, orang yang badannya kecil, apalagi. Nggak ada yang kuat, nggak ada yang sanggup. Semua takut dengan yang namanya COVID. Dan setelah itu kita masih hidup dalam ketakutan karena apa? Ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan kita yang hilang dan sebagainya. Tapi lihat saudara, ayat 31 dikatakan begini. Ingatkan kita, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi dengan kata lain saudara, untuk menjadi raja walinya Tuhan. Supaya kita bisa terbang tinggi. Berjalan dengan iman. Dan kita buat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Hanya satu caranya. Ketika saudara dekat dengan Tuhan. Ada amin? Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini saudara. Karena Tuhan yang izinkan saya banyak pengalaman. Untuk menghadapi tantangan hidup. Saya gak bisa mengandalkan kekuatan saya. Saya gak bisa mengandalkan relasi saya. Saya gak bisa mengandalkan apalagi kepintaran saya. Terbatas. Saya bukan orang yang jenius. Sekalipun saya muda, ketika ada masalah, kalau saya harus andalkan kekuatan saya mau katakan ini, saya gak kuat. Tapi saya bisa banyak mengalami mujizat. Karena saya mengandalkan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan minta saudara dekat dengan Tuhan. Mungkin kita lagi punya masalah. Dan kita berharap Tuhan buat mujizat. Kata Tuhan sudah. Dengan memberikan kekuatan dan semangat kepada saudara dan saya. Untuk saudara bisa tetap berdiri tegak dan melangkah dengan iman. Dan saudara buat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau saudara, mental kita lebih keren daripada penampilan kita. Ada amin? Tuhan gak mau kita cengeng. Tuhan gak terus menerus suapin kita buat mujizat dalam hidup kita. Tapi ada saatnya Tuhan mau saudara dan saya yang buat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Tuhan minta saudara dan saya melangkah dengan iman. Hadapi semua tantangan hidup. Saya baca satu tulisan tapi pakai bahasa Inggris. Fear yang artinya takut. Itu memiliki dua arti. Yang pertama, fear yang pertama. Singkatan dari forget everything and run. Lupakan semua, lari. Tapi fear yang kedua saudara. Singkatan yang kedua, fear yang kedua. Face everything and rise. Hadapi semua dan bangkit. Dan Tuhan minta kita menjadi raja walinya dia. Bangkit. Saudara, kita gak kuat Pak, saya gak kuat. Tapi Tuhan yang kasih kekuatan. Ketika saudara ada di tempat ini, ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara dengar firman, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih semangat. Sehingga saudara tetap bisa melangkah dan hadapi semua tantangan hidup, masalah hidup. Dan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, sama seperti saudara ingat kisah cerita seorang yang lumpuh di kolam Bethesda? Iya kan? Ada orang lumpuh di kolam Bethesda. Ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia mulai menyalahkan orang. Dia bilang gak ada orang yang turunkan saya. Dan akhirnya Tuhan bilang begini, apa kau mau sembuh? Dan akhirnya karena dia mau sembuh, singkat cerita, mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan. Tapi saudara ingat perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun.
Terkadang Tuhan minta kita seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara ingatkan saya pernah cerita kenapa dia menjamah jumbai jubahnya, ujung jubahnya. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa uangnya habis karena dia berobat tapi tidak sembuh. Kekayaannya habis, uangnya habis. Dan ketika seseorang mengalami pendarahan saudara, dan dia tidak lagi punya biaya untuk berobat, pasti secara fisik dia lemah. Tapi karena dia banyak dengar tentang Yesus, ada semangat, dia akhirnya cari Yesus. Sampai ketemu, sampai dia ada di dekat Tuhan Yesus. Dan Alkitab juga menjelaskan, saat itu ada orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Kenapa sampai dijelaskan ada orang banyak saudara? Dan kalau kita keluar dari ruangan pintu yang kecil ini dengan jumlah orang yang banyak, maka saya pastikan kita keluar ngantri karena sempit. Dan ketika perempuan yang lemah ini saudara, ya, uangnya habis untuk berobat tapi tidak sembuh, tapi dia tidak berhenti. Sekalipun dia harus jatuh karena kesenggol dan sebagainya, tapi dia terus merayap sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus berdiri dan dia jamah jumbai jubahnya. Terkadang Tuhan suruh kita seperti itu saudara, tapi endingnya mujizat terjadi. Endingnya kita ngalamin kemenangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Gak selalu Tuhan Yesus bilang, oke, hari ini semua hutangmu lunas, hari ini penyakitmu sembuh. Enggak selalu seperti itu. Saudara berdoa dan saudara bertanya, kenapa Tuhan kok gak tolong saya? Sebetulnya bukan Tuhan gak tolong kita. Tuhan sudah kasih kekuatan, Tuhan kasih semangat. Sekarang berdiri tegak. Jangan lari dari masalah. Jangan takut dengan yang namanya masalah. Jangan bimbang dengan yang namanya masalah. Jangan khawatir dengan yang namanya masalah. Hadapi. Tapi gimana Pak hadapi? Kalau memang kita masih bisa melangkah, melangkah. Sampai kita kalau perlu merapat dengan itu masalah. Jangan saudara pikir, gak bisa Pak, saya takut. Hadapi. Katakanlah Pak, mimbar ini masalah. Melangkah. Jangan kasih jarak, terus melangkah dengan iman. Tapi Pak, saya sudah jalan buntu Pak. Gak ada jalan keluar. Hadapi. Ingat cerita Musa. Angkat tangan, angkat tongkat. Nanti saudara akan lihat. Laut terbelah. Siapa yang buat mujizat? Musa. Tuhan hanya kasih mengimpartasikan kuasanya. Musa, angkat tongkatmu ke atas. Tapi kalau Musa tidak angkat tongkat, mujizat terjadi gak? Mujizat terjadi ketika Musa angkat tongkat, laut terbelah. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Terkadang Tuhan mau kita seperti itu saudara. Tuhan hanya kasih kita kekuatan. Kemarin saya khotbah tentang Musa saudara. Maaf. Judulnya Tuhanku hebat. Kalau kita lihat Keluaran 14. Coba kita lihat Keluaran 14 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau saudara perhatikan, coba lihat ayat sebelumnya, ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Ya. Ini Tuhan lagi Musa lagi ngomong sama bangsa Israel. Jadi ceritanya begini. Bangsa Israel menyalahkan Musa. Musa bilang, tenang. Nanti kamu lihat. Tuhan akan bela kamu. Tuhan akan tolong kamu. Bahkan ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Tapi perhatikan, loncat ke ayat 15. Apa yang missing saudara? Ayat 15 dikatakan gini, berfirmanlah Tuhan kepada, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka
Ada yang missing nggak saudara? Antara 14 dan ayatnya yang ke-15. Ada yang missing nggak? Ada yang kurang nggak? Ayat 14, Musa ngomong sama orang Israel ketika orang Israel ketakutan nengok ke belakang ada Firaun dan pasukannya. Di depan mereka laut. There is no way out, tidak ada jalan keluar. Lalu Musa bilang, tenang. Ada jalan keluar. Tuhan akan tolong kamu, tenang. Bahkan ayat 15 kata, ayat 14, Tuhan yang akan berperang. Kamu tinggal diam aja. Tapi ayat 15, Tuhan ngomong sama Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Berarti setelah Musa menenangkan bangsa Israel, ada cerita yang miss. Musa diam-diam komplain sama Tuhan. Iya apa ya? Iya apa ya? Jadi dia bisa tenangkan bangsa Israel, tapi dia sendiri bimbang. Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau hamba Tuhan aja bisa begini, apalagi kita saudara. Kita bisa nasihatkan orang, kita bisa kuatkan orang. Ketika masalah datang, kita mulai takut, kita mulai bimbang. Makanya ayat 15 Tuhan bilang begini. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Berfirman Tuhan kepada siapa? Musa. Bukan kalian, tapi dikatakan mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Dan Tuhan bilang katakanlah. Ini gara-gara bangsa Israel marah, ketakutan. Kamu akhirnya juga hidup dalam ketakutan. Tetapi pertanyaannya saya, ayat 16, coba lihat ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang, coba saudara lihat. Kenapa ketika Tuhan suruh angkat tongkat Musa, kok Musa gak komplain? Tuhan ini kan tongkat. Kau suruh aku angkat tongkat ini dan belah laut. Gimana caranya? Kenapa Musa gak komplain saudara? Halo? Coba kita lihat. Saudara mau tahu? Lihat Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, Tuhan berfirman kepada siapa? Musa, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa apa? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkan ini ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Dan sehingga Musa lari ketakutan. Tapi Tuhan bilang balik. Pegang ekor ular itu. Dan waktu dipegang ular itu kembali menjadi tong. Jadi dengan kata lain begini saudara. Terkadang Tuhan mau selalu ingatkan kita. Kenapa Musa gak komplain? Ini kan tongkat biasa. Ini kan tongkat yang sama loh saudara. Bukan tongkat yang beda. Ini tongkat yang sama. Musa ingat, oh iya. Dengan tongkat ini waktu Tuhan ngomong bisa jadi ular. Dia lari ketakutan, Tuhan bilang balik, pegang lagi ekornya. Dan ular itu kembali menjadi tongkat. Kenapa Musa gak komplain waktu di ayat 16 disuruh angkat tongkat? Karena dia ingat, oh Tuhan sanggup buat apa saja. Bahkan lewat tongkat ini. Tongkat ini bisa menjadi ular. Dan kalau Tuhan bilang angkat tongkat ini ke atas dan belalah laut. Dia percaya. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Saudara, terkadang Tuhan hanya ingatkan kita hari ini. Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan hari ini. Saudara, bahwa dia sudah berikan kekuatan. Dia beri semangat. Tapi tugas saudara, jangan lari dari masalah. Jangan takut dengan masalah. Jangan bimbang. Tapi hadapi masalah itu. Caranya. Firman Tuhan tadi katakan, orang yang menanti-nanti Tuhan. Itu akan mendapatkan kekuatan
yang baru. Ada amin? Dan terkadang Tuhan minta saudara, setelah saudara sudah mentok, gak bisa buat apa-apa. Mungkin ini cara Tuhan untuk supaya saudara melangkah dengan iman. Cukup angkat tangan. Saudara yang buat mujizat. Dan akhirnya saudara berjalan di tanah yang kering. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan minta saudara. Enggak selalu, oh hari ini aku punya masalah. Dan Tuhan langsung buat mujizat. Saya pernah saksikan berulang-ulang. Saya pernah, kesaksian saya gak punya mobil. Waktu itu mobil saya jual waktu saya masih jadi gembala GBI Penuai. Terus saya buka cabang di Danmogot. Ya, itu cabang di Danmogot, saya buka cabang di Danmogot. Dan waktu saya buka cabang di Danmogot, saya harus jual mobil Panther saya. Dan waktu saya jual mobil Panther saya, akhirnya saya singkat cerita naik BMW. Setelah saya jual Panther saya, bajai merah warnanya. Artinya saya udah nggak punya mobil. Dan saya bilang, Tuhan saya gak punya mobil saya udah jual nih buat pelayanan nih. Tuhan lihat kan tuh ada hasilnya, pelayanan di Danmogot. Saya jual. Begitu saya berdoa, saya diundang pelayanan di sini nih Jembatan 2, salah satu kantornya satu ruko. Dia jual waktu itu belum ramai itu yang namanya jualan online. Itu udah lama banget saudara. Dia mungkin salah satu yang pertama jualan online, jualan baju. Dia beli baju entah di mana, terus dia jual secara online. Usahanya diberkati. Saya pelayanan, singkat cerita saya pelayanan. Waktu saya pulang diantar mobil parkir di mana Pak? Ruko-ruko sini nih. Terus saya bilang, oh enggak, saya naik taksi. Hah? Naik taksi? Singkat cerita saudara. Saya pulang pelayanan, saya mampir makan, selesai makan, tapi waktu saya lagi makan, saya dapat telepon. Yang punya kantor itu bilang, Pak, fotoin KTP dong. Waktu itu HP saya masih ingat tuh BlackBerry. Waduh, untuk apa Pak? Udah kirimin, saya kirimin foto. Dikirimin foto. Dan saudara, saya lagi makan. Selesai makan, saya masih ketemu orang saudara. Gak lama. Setelah ketemu orang, saya pulang. Baru sampai di rumah. Saudara. Saya baru sampai di rumah. Saya masih ingat. Baru turun bayar taksi. Masuk di depan pagar. Rumah saya di Tebet waktu itu. Saya lagi pencet bel. Tiba-tiba ada mobil. Mobil kayak itu. Di belakangnya muat mobil juga. Waktu itu mobil, saudara ingat mobil Grand Max. Dulu mobil Grand Max baru mau keluar dari Daihatsu. Baru muncul. Terus tiba-tiba bukan supirnya, keneknya turun. Terus saya bilang, Pak ini rumahnya Pak Paulus. Kebetulan saya lagi pencet bel. Nunggu orang turun bukan pintu. Saya bilang, iya maaf Pak. Ini saya mau ngantar mobil. Saya bilang mobil dari siapa? Ternyata dari kantor yang tadi siang saya pelayanan. Itu mujizat. Senang gak? Senang. Berkat gak? Berkat. Bayangkan saudara. Saya cuma bilang Tuhan saya gak punya mobil. Saya udah jual mobil saya. Mujizat terjadi. Dapat mobil Grand Max. Yang punyanya masih ngomong gini, Pak maaf ya saya hanya bisa kasih Grand Max. Saya kasih Grand Max kan karena anak bapak 6. Ya benar juga. Iya kan? Nggak mungkin dia kasih Ferrari. Gimana kalau dikasih Ferrari saudara? Muat nggak bakal muat. Anak saya waktu itu masih kecil-kecil, belum ada yang menikah, belum ada yang married. Jadi memang harus mobil yang agak besar. Dan dia sanggup beli mobil yang agak besar adalah Grand Max. Warna abu-abu. Saya dikasih. Wah senangnya bukan main saudara. Naik Grand Max rasa Alphard. Loh iya nggak punya mobil. Dapat mobil. Wah senangnya bukan main. Itu mujizat yang Tuhan lakukan. Saya gak perlu buat apa-apa. Tapi kan saya juga pernah cerita saudara. Ketika muka saya ini ada keloid. Saya risih sampai 3 kali operasi. Gak bisa ngomong tatap begini dengan orang. Karena kenapa? Karena sudah besar. Setiap ngomong orang pasti pengen lihat.
keloid saya, luka ini. Operasi lagi, tumbuh lagi. Operasi lagi, tumbuh lagi. Dan saya harus tumpang tangan, akhirnya saya dengar satu firman, dan firman itu hamba Tuhannya bilang gini, gak ada yang mustahil. Berdoa sampai mujizat itu nyata. Wow, saya berdoa, saya tumpang tangan. Karena saya udah 3 kali operasi, saya takut. Karena kebanyakan ditarik ke sebelah kanan, kan saya pernah cerita, takut miring muka saya. Jadi saya bilang udah stop. Tapi kapan mujizat itu terjadi? Saya gak tahu. Yang pasti tiap hari saya tumpang tangan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Kempes nih daging sebesar 2,5 jari saya sampai ke belakang, saudara. Saya bilang sembuh, dan mujizat terjadi. Karena apa? Saya melangkah dengan iman, dan saya yang buat mujizat. Tuhan cukup mengimpartasikan kuasanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan mungkin mau upgrade kita. Dulu iya, apa-apa kita minta Tuhan kasih. Mungkin hari ini Tuhan sedang upgrade kita. Saudara, Tuhan minta saudara yang buat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena itu terkadang saudara, saudara tahu nggak cara Raja Wali mengajar anak-anaknya untuk terbang? Itu sarangnya dibongkar. Sampai tuh anak-anak nggak bisa lagi. Dipaksa keluar dari zona nyamannya. Di dalam ayat saya bacakan, Ulangan 32 ayat 11 dikatakan begini. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Benar menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi ketika anak-anak itu berusaha untuk terbang. Kalau belum sanggup terbang, dia tangkap anaknya lagi. Tapi setelah itu dilepas lagi. Tangkap lagi, lepas lagi. Sampai tuh anak bisa terbang. Terkadang Tuhan mau kita seperti burung Raja Wali. Ada saatnya saudara, Tuhan yang buat mujizat. Saudara tinggal diam. Tapi ada saatnya, kata Tuhan. Sudah waktunya engkau yang berjalan dengan iman, buat mujizat dalam hidupmu. Tapi dia cukup mengimpartasikan kuasanya. Dan hari ini saya pastikan ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dia saat itu juga dia berikan kuasanya kepada kita. Siapa di sini orang percaya boleh angkat tangan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan coba lihat kiri kanan, tangan tetap diangkat. Itu adalah orang-orang hebat yang mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan apa? Asalkan kau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Alkitab katakan engkau diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Bahkan Alkitab katakan engkau bisa melakukan hal-hal yang lebih dari dia. Itu yang Alkitab ngomong, sampaikan kepada kita. Dan hari ini, mungkin ketika kita punya masalah, sepertinya Tuhan gak tolong kita. Tapi justru Tuhan sedang buat mujizat yang kedua. Tuhan kasih kekuatan, semangat. Saudara hadapi masalah. Jangan lari, jangan bimbang, jangan khawatir. Hadapi, kalau perlu bawa sampai saudara dekat dengan itu masalah. Dan saudara percaya, mata Tuhan tertuju pada saudara. Alkitab katakan bahkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Tuhan gak akan biarkan semua masalah yang datang dalam hidup saudara itu melampaui kekuatan saudara. Jelas di dalam ayat itu dikatakan, ia nanti pada waktunya juga akan memberikan jalan keluar. Tapi Tuhan minta saudara hadapi masalah. Jangan lari sampai mujizat itu nyata. Dan hari ini mungkin Tuhan sedang berkati saudara. Tuhan sedang kasih kekuatan dan semangat. Dan tugas kita, ayo buat mujizat itu terjadi dalam hidup saudara sampai nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri.